رد عليك صراحة. أول شيء هالشيء طبعا باهتمام زوجتي أكيد، باهتمام أهلي، باهتمام المدربين. Indonesia ditantang. Qatar, tunjukkan di lapangan, bukan di meja protes. Gelombang protes yang dilayangkan oleh Indonesia kepada AFC terkait keputusan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga mengundang komentar sinis dari para rival. Yang paling menohok datang dari kubu Qatar. Salah satu striker mereka, dalam sesi latihan terbuka, melontarkan komentar pedas yang menyulut kemarahan netizen Indonesia. Jangan banyak protes. Tunjukkan kualitas di lapangan, bukan di belakang meja, ujarnya sambil tersenyum lebar saat diwawancarai media lokal Doha. Pernyataan tersebut langsung menjadi viral dan memancing reaksi panas dari publik sepak bola Indonesia. Bahkan, tak berselang lama, bintang Vietnam, Nguyen Quang Hai, ikut menambahkan minyak ke api. Kami dulu ditaruh satu grup dengan Jepang, tapi kami tidak mengeluh. Kami fokus bermain. Kadang, tim harus lebih kuat dari situasi. Sontak, komentar dua pemain itu dianggap sebagai sindiran telak terhadap Indonesia, yang selama beberapa hari terakhir memang sedang gencar melayangkan keberatan resmi terhadap penunjukan venue babak keempat yang dinilai tidak adil. Bukan sekadar komentar, ini psikologis. Pengamat sepak bola Asia Tenggara, Daryono Siswanto, menilai pernyataan para pemain lawan tersebut bukan sekadar komentar biasa. Ini sudah masuk ranah serangan psikologis menjelang pertandingan. Mereka tahu Indonesia sedang dalam kondisi panas, dan mereka manfaatkan itu untuk menggoyang mental. Jelasnya dalam program Football Talk Asia. Menurutnya, komentar seperti itu sangat lazim terjadi di turnamen-turnamen besar. Tapi yang membuat berbeda kali ini adalah konteksnya. Indonesia sedang memperjuangkan keadilan soal tempat pertandingan, bukan hanya mengeluh karena kalah. Garuda tak tinggal diam. Pernyataan dari pemain Qatar dan Quang Hai pun tidak dibiarkan begitu saja oleh kubu Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respons dingin namun tegas. Kami tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Kami akan bicara di pertandingan nanti, kata STY saat ditemui di sesi latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Timnas, Asnawi Mangkualam, memberikan respons yang lebih tajam lewat media sosial. Lucu. Yang tidak ada di posisi kami, mudah sekali bicara soal diam. Tapi kami tahu apa yang kami perjuangkan. Postingan itu langsung dibanjiri dukungan dari netizen Indonesia yang merasa bahwa timnas memang sedang berjuang melawan sistem yang tidak adil. Perseteruan sengit jelang kick-off. Laga-laga di babak keempat nanti dipastikan akan lebih panas dari sebelumnya. Bukan hanya karena kualitas lawan-lawan yang meningkat, tetapi juga karena suasana yang sudah memanas bahkan sebelum peluit pertama berbunyi. Qatar, yang sebelumnya dikenal menjaga diplomasi dalam pernyataan resmi, kali ini tampak lebih agresif. Banyak pihak menilai bahwa mereka merasa terganggu dengan intensitas protes Indonesia yang bisa saja menggoyahkan legitimasi penunjukan venue yang dinilai menguntungkan mereka. Media internasional ikut sorot. Pernyataan kontroversial striker Qatar itu bahkan sampai ke meja redaksi media luar negeri. ESPN Asia menulis dalam laporannya, kontroversi venue kini berkembang menjadi tensi antar pemain. Indonesia yang merasa dirugikan kini mendapatkan tekanan tambahan, bukan dari AFC, tapi dari rival-rivalnya. BBC Asia juga mengangkat kasus ini dengan tajuk, War of Words in Asia. Indonesia targeted after protesting venue decision. Mereka menyebut bahwa apa yang dialami Indonesia saat ini adalah ujian terberat menjelang kualifikasi. Karena bukan hanya harus menghadapi lawan di lapangan, tapi juga opini publik internasional yang terus menekan. Netizen Indonesia meledak. Media sosial di Indonesia meledak pasca viralnya pernyataan pemain Qatar dan Quang Hai. Di Twitter, tagar lawan dengan harga diri dan Garuda tak takut langsung jadi trending selama 2 hari. Banyak netizen menilai ucapan striker Qatar itu sangat meremehkan perjuangan Indonesia, seolah-olah permintaan keadilan dianggap sebagai keluhan anak manja. Yang ngeluh itu bukan karena takut, tapi karena kami peduli keadilan, tulis akun Indo garis keras. Kalau kalian diam aja, ya itu pilihan.
Tapi jangan hina yang bersuara. Tambah akun Garuda Revolusi. Isu ini bukan hanya sepak bola. Pakar komunikasi politik, Dr. Arif Rahman, menilai isu ini bukan lagi soal bola semata. Ia menilai, ketika sepak bola sudah menyentuh aspek keadilan dan nasionalisme, maka komentar-komentar sinis bisa menjadi pemicu konflik antar bangsa secara emosional. Masyarakat kita sangat sensitif terhadap perlakuan tidak adil. Apalagi kalau ditambah sindiran dari negara lain. Ini bisa jadi pemantik solidaritas nasional, tapi juga bisa memperkeruh suasana, jelasnya. Karena itu, menurutnya, baik PSSI maupun para pemain harus menahan diri dan tetap fokus pada performa di lapangan. AFC bungkam, FIFA didesak turun. Sementara itu, AFC masih belum memberikan klarifikasi detail mengenai keputusan venue yang memicu semua kekisruhan ini. Bahkan setelah munculnya komentar dari pemain lawan yang menyulut ketegangan, AFC memilih diam. PSSI secara resmi sudah meminta bantuan FIFA untuk turun tangan menilai apakah keputusan tersebut melanggar prinsip keadilan kompetisi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancara eksklusif menyebut, kalau AFC tidak menjawab, maka FIFA harus ambil bagian. Jangan sampai sepak bola Asia kehilangan wajahnya di mata dunia. Apakah Indonesia akan menjawab di lapangan? Kini, bola panas sudah tidak lagi di meja AFC atau bibir para pemain. Semua akan berpulang ke lapangan hijau. Disinilah Indonesia ditunggu jawabannya. Apakah bisa membungkam sindiran dengan aksi nyata? Laga perdana round 4 akan menjadi panggung pembuktian. Apakah protes Indonesia akan menguras energi? Atau justru menjadi bahan bakar semangat Garuda untuk membungkam semua keraguan? Shin Tae-yong menutup sesi latihannya dengan satu pesan tegas kepada timnya. Diamkan mereka dengan kemenangan. Itu satu-satunya jawaban.